Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtera Asmara Putra Pamungkas, JGP Angkatan 11 dari instansi SD Negeri Sekarjalak 2, Kabupaten Pati. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah model refleksi. Yang pertama, peristiwa, kedua, perasaan, ketiga, pembelajaran, dan keempat adalah perencanaan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah sebagai berikut. Peristiwa, momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 sampai modul 1.2 adalah ketika mengeksplorasi modul 1.1 hingga modul 1.2. Saya tersadarkan mengenai makna dan peran guru. Salah satunya adalah peran guru sebagai pamong bagi peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Filosofi KAD mengajarkan pendidikan adalah menuntun. Hal ini selaras dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif. Yang kedua, mengimplementasikan peran guru penggerak dengan menguatkan nilai-nilai guru penggerak. Selanjutnya, melalui modul 1.2, saya sadar dan paham bahwa seorang guru penggerak berperan untuk menuntun peserta didik untuk karakteristik mereka untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di modul 1.2 ini saya paham dan mengerti dalam 1. Mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, menguasai berbagai aplikasi atau teknologi baru seperti belajar mengedit video, mendesain template yang menarik, membuat Google Site, dan Canva. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah sebagai guru, kita perlu memahami tujuan pendidikan dan konsep pendidikan yang menghamba pada anak. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal dan untuk mewujudkan tujuan pendidikan, guru penggerak harus menguatkan nilai berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Selanjutnya, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa awalnya khawatir, pada akhirnya bersemangat. Saat menjalani aktivitas belajar modul 1.1 hingga modul 1.2, saya merasa sangat senang karena banyak ilmu baru yang sebelumnya belum diketahui. Meskipun pada awalnya saya merasa khawatir dan takut, tidak dapat membagi waktu dengan baik. Dari ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11, saya merasa bersyukur dan bahagia karena pikiran saya menjadi terbuka untuk mengaplikasikan pemikiran KHD untuk mewujudkan peran sebagai guru penggerak dengan menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran, perubahan mindset. Sebelum momen tersebut terjadi, saya masih berpikir bahwa 1. Anak adalah kertas putih sehingga guru berkewajiban untuk mengisi lembaran tersebut. 2. Semua siswa dapat mengikuti gaya belajar yang diterapkan oleh guru. 3. KKM adalah standar kemampuan peserta didik. 4. Peserta didik diam patuh, mendengarkan penjelasan guru dan guru sebagai pusat pembelajaran. Lalu, perubahan mindset. Setelah momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya harus mampu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. 2. Menjadi coach bagi guru lain dan juga peserta didik. Ketiga, mampu mendorong kolaborasi. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, mampu menggerakkan komunitas praktisi. Penerapan rencana saya ke depan untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak adalah yang pertama, berpihak pada murid, yaitu mengutamakan perkembangan murid sebagai fokus utama,
memfasilitasi murid untuk mengembangkan potensinya, mewujudkan profil pelajar Pancasila, menciptakan lingkungan belajar yang kaya teks, nyaman, dan menyenangkan, merancang pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Rencana pengembangan diri selanjutnya yang kedua adalah kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan pembelajaran dan kemajuan sekolah, berbagi praktik baik di komunitas belajar. Yang ketiga, mandiri, yaitu berinisiatif untuk mengembangkan kompetensi diri dengan cara mengikuti pelatihan dan webinar. Perencanaan pengembangan diri saya selanjutnya adalah inovatif, yaitu menggunakan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid menyenangkan. Yang kedua, reflektif, rutin melaksanakan reflektif pembelajaran dan hasil refleksi sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.